Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Emaldi Cahya dengan NIM 2019 013 0031 akan menyampaikan presentasi tugas akuntansi biaya proyek tentang laporan keuangan proyek atau laporan keuangan proyek konstruksi, manajemen konstruksi. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan posisi keuangan konsolidasian dari PT Wijaya Karya Persero Tbk dan entitas anak. Pertama ada aset lancar, uang kas dan setara kas sebesar 7.526.763.269 rupiah. Piutang usaha ada pihak berelasi sebesar 900 juta 45,988. Pihak ketiga ada 2.154,995.420 rupiah. Piutang retensinya ada pihak berelasi sebesar 675,570 juta. Pihak ketiganya ada sebesar 939,413,895 rupiah. Tagihan bruto pemberi kerja, pihak berelasi sebesar 6.511 juta 84.460 rupiah. Pihak ketiganya sebesar 4.845 juta 24.4.617 rupiah. Piutang yang belum ditagih sebesar 2.968 juta 549.401 rupiah. Piutang lain-lainnya ada pihak berelasi sebesar 1.851 juta 720.465 rupiah. Pihak ketiga ada 111 juta 329.007 rupiah. Persediaannya sebesar 8.233.830.765 rupiah. Uang muka sebesar 960 juta 414 juta 467. Jadi total aset lancar sebesar 41.239 juta 791.473 rupiah. Selanjutnya aset tidak lancar. Di sini ada aset tak berwujud sebesar 2.751 juta 95.964 rupiah. Aset pajak tangguhan 38 juta 179.869 rupiah. Aset lain-lain sebesar 362 juta 695.444 rupiah. Aset tidak lancar sebesar 19.876 juta 654.793 rupiah. Jumlah aset saat ini adalah 61.116 juta 446.266 rupiah. Liabilitas jangka panjang. Liabilitas imbalan pasca kerja sebesar 242 juta 811.991 rupiah. Pinjaman jangka menengahnya sebesar
Rp359.217.672. Utang lain-lainnya ada Rp436.218.398. Uang muka proyeknya sebesar Rp1.512.103.662. Jadi jumlah liabilitas jangka panjangnya adalah Rp11.379.150. Jadi total jumlah liabilitas sebesar Rp44.324.375.585. Selanjutnya ada ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk. Modal saham dasar adalah 35 triliun. Saham nilai nominal per Rp100 penuh per saham. Modal ditempatkan pada detektor sejumlah 8 triliun saham per 31 Maret dan 31 Desember 2019. Jadi total ekuitasnya sebesar 791.791.681. Jumlah liabilitas dan ekuitas sebesar Rp691.616.446.266. Di sini terdapat pendapatan bersih. Beban pokok pendapatan sebesar Rp4.199.424.176. Laba kotornya sebesar Rp508.827.484. Beban usaha dengan jumlah beban usaha sebesar Rp194.675.588. Laba usahanya sebesar Rp314.151.896. Pendapatan atau beban lain-lain. Di sini beban penurunan nilai instrumen keuangan sebesar Rp344.758.027. Di sini ada pendapatan bunga sebesar Rp50.487.515. Di sini ada laba rugi selisih kurs sebesar Rp63.530.147. Di sini total laba bersihnya adalah Rp152.369.984. Laba sebelum pajak penghasilan sebesar Rp156.156.802.203. Pendapatan komprehensif lain setelah pajak. Di sini pendapatan atau beban komprehensif lainnya yang tidak direklasifikasikan ke laba rugi selisih penilaian aset, keuntungan atau kerugian aktual atas program imbal kerja pasti. Jumlah pendapatan komprehensif periode berjalan sebesar Rp152.369.984. Laba yang dapat distribusikan ke pemilik entitas induk sebesar Rp99 juta. Kepentingan non pengendali sebesar Rp53.156.437. Jumlahnya sebesar Rp52.369.984. Jumlah laba rugi komprehensif yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk Rp99 juta.
Kepentingan non pengendali sebesar Rp53,156.437. Jadi jumlahnya adalah 152.369.984 rupiah. Di sini ada arus kas dari aktivitas operasi sebesar 3.502.627.790 rupiah. Di sini ada arus kas bersih diperoleh dari digunakan untuk operasi aktivitas operasi sebesar 4.129.674.525 rupiah. Arus kas dari aktivitas investasi dengan kas bersih diperoleh dari digunakan untuk aktivitas investasi sebesar 394.569.185 rupiah. Arus kas dari aktivitas pendanaan sebesar pinjaman bank jangka pendek sebesar 5.790.490.090 rupiah. Pembayaran pinjaman sebesar 3.438.244.858 rupiah. Pinjaman bank jangka panjangnya sebesar 230 juta. Pembayaran pinjaman 37.502.739 rupiah. Kas bersih yang diperoleh dari digunakan untuk aktivasi pendanaan sebesar 1.640.742.493 rupiah. Kenaikan bersih kas dan setara kas sebesar 2.883.501.217 rupiah. Dampak selisih kurs sebesar 63.530.187 rupiah. Saldo kas dan setara kas pada awal periode sebesar 10.346.734.338 rupiah. Saldo kas dan setara kas pada akhir periode sebesar 7.556.763,269 rupiah. Ini ada catatan laporan laba rugi. Penjualan bersih adalah penjualan bersih selama periode ini terdiri dari dua beban pokok penjualan adalah beban pokok penjualan untuk produk yang dijual pada periode ini, termasuk material proyek, beban upah, tenaga harian proyek. 3. Beban umum dan administrasi adalah beban administrasi dan umum perusahaan yang terdiri dari beban umum administrasi, gaji BPJS, biaya kantor, biaya BBM, biaya tol, biaya parkir, biaya penyusulan aktiva tetap, biaya lain-lain. Sini ada pendapatan non operasional adalah pendapatan bersih perusahaan sehubungan kegiatan luar kegiatan operasional, terdiri dari pendapatan non operasional, pendapatan bunga. Beban non operasional, beban adalah beban perusahaan sehubungan dengan kegiatan di luar kegiatan operasional, terdiri dari beban non operasional, yaitu beban admin bank. 3. Ada laporan posisi keuangan atau kas adalah kas kecil atau kas save proyek. Sini ada piutang usaha adalah saldo sementara piutang badan usaha sehubungan dengan kegiatan operasional. Persediaan adalah persediaan barang yang ada di gudang badan usaha, terdiri dari persediaan bahan baku, persediaan barang dagangan, dan lain-lain. Biaya dibayar di muka adalah saldo biaya-biaya yang dibayar di muka, misalnya PPN. Aktiva tetap terdiri dari perolehan aktiva tetap digunakan perusahaan, terdiri dari aktiva tetap. Akumulasi penyusutan aset tetap adalah akumulasi penyusutan seluruh aktiva tetap per periode oleh badan usaha dengan perincian berikut. Utang usaha adalah saldo utang badan usaha sehubungan dengan kegiatan operasionalnya. Di sini ada modal disetor adalah besarnya modal yang telah disetor digunakan untuk aktiva operasionalnya. Saldo laba adalah laba rugi perusahaan
dari awal sampai akhir periode, terdiri dari saldo laba ditahan, saldo laba tahun berjalan. Baik, demikian presentasi yang bisa dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Bila ada salah kata atau kekurangan dari presentasi saya mohon maklum dan terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan penganjali umat. Om Santi 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 Om.